Baik, saya Indica akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yaitu lipofilisitas suatu molekul obat berhubungan erat dengan energi bebas partisinya. Berikan contoh dan jelaskan berdasarkan nilai koefisien partisinya, suatu obat memiliki permeabilitas membran yang baik. Oke, lipofilisitas ini didefinisikan sebagai afinitas molekul atau bagian dari molekul obat ke lingkungan lipofilik. Lipofilisitas merupakan parameter penting yang dijelaskan oleh koefisien partisi atau P. Koefisien partisi menggambarkan partisi senyawa antara pelarut air dengan pelarut nonpolar. Untuk mengetahui koefisien partisi suatu obat, umumnya dinilai dengan distribusi dalam sistem cair-cair dengan metode Seklas atau cair padat menggunakan teknik kromatografi. Sifat lipofilitas suatu obat akan mempengaruhi aktivitas biologi suatu obat di dalam tubuh karena memainkan peran penting dalam interaksi obat dengan reseptor, farmakokinetik molekul, aksi toksiknya, dan dalam aspek farmasi kelarutan zat. Nah, zat kimia mengalami serangkaian transformasi biofisik dan biokimia di dalam tubuh manusia. Mereka dapat dibagi menjadi 3 fase farmasi, yaitu bentuk obat dan pelepasannya, yang kedua farmakokinetik atau transportasi obat, dan fase farmakodinamik, yaitu interaksi dengan reseptor. Lipofilisitas mempengaruhi proses farmakokinetik pada organisme hidup, terutama dalam proses distribusi. Semua zat yang menembus ke dalam sel tubuh menghadapi hambatan lipofilik yang dapat berupa membran pada sel. Hanya molekul dengan afinitas yang sesuai yang akan menembus membran biologis sehingga dapat melewatinya. Hal ini mengakibatkan distribusi obat dalam tubuh manusia dan zat tersebut akan mencapai reseptor. Kemampuan lipofilisitas dari suatu obat berkorelasi dengan transport pasif melintasi membran sel. Berbagai sistem atau metode ekstraksi dapat digunakan untuk menentukan lipofilisitas suatu senyawa obat. Sistem N-oktanol air sering digunakan untuk menentukan koefisien partisi yang biasanya dilambangkan dengan logaritma P atau log P. Penentuan log P dalam sistem N-oktanol air banyak digunakan dalam bidang kimia, kedokteran, farmakologi, dan toksikologi untuk menggambarkan transport melalui membran biologis, kelarutan, toksisitas, dan penyerapan zat. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan, misalnya memakan waktu dan membutuhkan jumlah reagen yang relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan metode kromatografi. Misalnya dengan kromatografi lapis tipis, fase terbalik atau RPTLC antara fase diam nonpolar dan fase gerak berair, mirip dengan pembagian dalam sistem biologis. Fase diam Rp-18 yang berupa silika gel oktadesilsilanisasi yang stabil dan tahan terhadap banyak eluen merupakan fase diam yang paling umum untuk RPTLC dan RPHPLC. Fase diam tersebut memiliki permukaan yang bersifat isotropik, mirip dengan membran biologis. Nah, sebagai contoh, penelitian yang telah dilakukan oleh Siriski pada tahun 2019, pada penelitian tersebut telah dilakukan penelitian lipofilisitas dari ibuprofen, naproxen, ketoprofen, dan flurbiprofen dengan kromatografi lapis tipis. Nah, pada penelitian tersebut diketahui bahwa nilai log P senyawa menunjukkan permeabilitas obat untuk mencapai jaringan target dalam tubuh. Semua senyawa yang diselidiki bersifat lipofilik karena log P lebih dari 0 atau P lebih dari 1. Hal tersebut menyiratkan bahwa ibuprofen, naproxen, ketoprofen, dan flurbiprofen lebih menyukai fase organik, dan itu tercermin dalam sifat fisiknya yang praktis tidak larut dalam air. Diketahui bahwa pada penelitian tersebut, ibuprofen dan naproxen memiliki nilai kelarutan yang sama, yaitu masing-masing 21,5 mg per liter dan 15,9 mg per liter. Kelarutan tertinggi dicatat untuk ketoprofen sejumlah 51 mg per liter. Senyawa yang paling lipofilik adalah flurbiprofen dan ibuprofen. Nilai log P yang lebih rendah dari ketoprofen dan naproxen yang dihasilkan dari adanya atom oksigen tambahan yang merupakan akseptor ikatan hidrogen. Hal tersebutlah yang memungkinkan terjadinya penurunan kemampuan lipofilitas senyawa tersebut dibandingkan dengan ibuprofen dan flurbiprofen.
yang bebas dari oksigen tambahan. Ibuprofen lebih lipofilik karena adanya bagian 2-metilprofil. Flurbiprofen memiliki nilai log-P tertinggi karena adanya atom fluor. Flurbiprofen lebih lipofilik daripada ketoprofen karena memiliki atom fluor dan cincin fenil yang tidak terikat bersama oleh atom oksigen. Jadi, lipofilitas yang tinggi dari profen yang diselidiki pada penelitian tersebut itu mencerminkan penggunaannya dalam praktik klinis. Ibuprofen, naproxen, dan ketoprofen dapat diberikan secara topikal pada kulit serta flurbiprofen dapat diberikan pada selaput lendir. Pemberian topikal obat memberikan terapi yang ditargetkan dan zat menembus di tempat kerja dan dapat digunakan oleh pasien yang tidak mentolerir obat antiinflamasi non-steroid secara oral. Terima kasih.